Halo, berjumpa kembali dengan saya, Anggit Priatmojo, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada kali ini saya akan membahas terkait evaluasi pelayanan keuangan yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu sebagai salah satu bentuk evaluasi perwujudan nilai dasar PNS akuntabel pada unit kerja saya, yaitu Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik yang memberikan pelayanan secara efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk itu, penerapan salah satu nilai dasar PNS yaitu akuntabel sangat penting untuk dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi birokrasi mendorong adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diharapkan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat akan dapat diselenggarakan dengan jauh lebih baik. Adapun penerapan nilai akuntabel dalam pemberian layanan di Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat dapat tercermin dalam pelayanan keuangan yang diberikan oleh sumber daya manusia Fakultas Teknik kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Objek dalam kajian ini yaitu perangkat survei dan hasil survei terkait pelayanan keuangan yang telah dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif. Perangkat survei dan hasil survei dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan penjelasan terkait pedoman perilaku nilai akuntabel. Untuk meningkatkan kinerja dan mutu layanan, maka kualitas pelayanan publik harus untuk diukur. Pada Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat, survei-survei terkait pelayanan publik ini dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik. Adapun untuk mengetahui penerapan nilai akuntabel dapat dilihat pada pemberian layanan keuangan. Survei dilakukan kepada 39 orang dosen sebagai responden dengan instrumen survei yang terdiri atas 8 pertanyaan, yaitu yang pertama, kemudahan ditemui saat dibutuhkan. Kedua, kecakapan dalam menyelesaikan keluhan administrasi keuangan kemahasiswaan. Ketiga, kecakapan dalam penguasaan materi atau informasi terkait dengan pelayanan keuangan. Keempat, keramahan dalam pelayanan administrasi keuangan. Kelima, ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi keuangan. Keenam, kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada mahasiswa. Ketujuh, transparansi pengelolaan keuangan. Dan kedelapan, yaitu tersosialisasinya laporan pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun. Kedelapan pertanyaan tersebut sudah sesuai dengan panduan perilaku akuntabel yang terdiri atas 3 panduan perilaku utama, yaitu yang pertama, jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian bahwa layanan keuangan secara rata-rata sudah diberikan dengan baik. Dari ke-8 pertanyaan yang diajukan, tingkat kepuasan yang mendominasi adalah klasifikasi baik dan diikuti dengan klasifikasi sangat baik. Namun demikian terdapat aspek yang masih memerlukan perhatian khusus, yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan, karena pada aspek ini persentase responden yang memberikan penilaian tidak cukup lumayan, yaitu sebesar 23,1%. Dan terdapat responden yang menilai sangat tidak baik, yaitu sebesar 7,7%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan perlu untuk ditingkatkan ke depannya. Berdasarkan hasil kajian, dapat diketahui bahwa pelayanan di bidang keuangan di Fakultas Teknik sudah mengakomodir nilai dasar PNS akuntabel. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang memerlukan peningkatan, yaitu terkait pelaporan keuangan tahunan,
transparansi pengelolaan keuangan, ketepatan waktu dan pelayanan bidang keuangan, dan penguasaan materi dan informasi dalam pemberian layanan keuangan. Sekian bahasan kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada lain kesempatan.